Baik, Bapak Ibu guru, peserta pelatihan, kita lanjutkan materi kita ya. Tadi sampai pada penguatan pendidikan karakter dan penyemaian nilai-nilai Pancasila. Apa hubungannya penguatan pendidikan karakter dan penyemaian nilai-nilai Pancasila? Kita ketahui bersama, Bapak Ibu guru tentu sudah mengenal nilai-nilai karakter, 18 nilai-nilai karakter yang diterapkan di sekolah dasar ya. Sejak tahun 2013 di K13 kita sudah menerapkan 8 pilar ya. Kemudian di 2017 berkembang menjadi 18 nilai-nilai karakter. Nah, 18 nilai-nilai karakter ini merupakan penguatan ya yang memberikan landasan hukum yang kuat untuk upaya penyemaian nilai-nilai Pancasila ini. Nah, pertimbangannya bahwa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya itu merupakan negara yang menjunjung tinggi akhlak mulia, nilai-nilai luhur, kearifan, dan budi pekerti yang tidak lain tercermin dalam sila-sila Pancasila. Pada tantangan bangsa ke depan ini ya secara global itu bangsa Indonesia perlu mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai karakter ya. Nah, yang mencakupi 18 nilai-nilai karakter ini. Untuk ulasan secara keseluruhan ya tentang nilai-nilai karakter ini ya diperdalam ya kemudian dispesifikasikan sebagai perwujudan nilai Pancasila. Jadi itu hubungannya. Nah, penguatan pendidikan karakter ini sudah diaplikasikan ya di dalam nilai-nilai Pancasila pada pembentukan Tunas Pancasila yang akan memberikan penguatan terhadap profil pelajar Pancasila nantinya ya di fase setelah sekolah dasar ya. Nah, pada Permendikbud nomor 37 tahun 2018 ini ya, nah ada 4 kompetensi kita ketahui bersama ya. Kompetensi ini ya dicapai melalui pembelajaran di sekolah dasar secara intrakurikuler ya di mata pelajaran kokurikuler kemudian ekstrakurikuler. Nah, untuk sikap spiritual dan sikap sosial ini menanamkan 18 nilai-nilai karakter tadi ya secara indirect di sepanjang proses pembelajaran. Tidak pada tadi muatan materi ya, tetapi secara indirect ya di sepanjang pada materi pelajaran apapun ya selain 5 mata pelajaran utama ada di SPDP juga olahraga. Nah, Nah, kedua kompetensi ini ya, yang sikap sosial dan spiritual ini ya, tadi dilaksanakan melalui pembelajaran tidak langsung, indirect teaching. Nah, kemudian penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap itu kita laksanakan secara berkelanjutan di sepanjang proses pembelajaran secara indirect teaching tadi ya. Nah, ini dilakukan untuk pertimbangan guru dalam mengembangkan karakteristik peserta didik lebih lanjut di fase berikutnya atau di tingkatan berikutnya. Kalau di K13 kan tema 1, tema 2, tema 3 itu berkelanjutan ya, di subtema 1 ke subtema 2, pembelajaran 1, pembelajaran 2. Begitu juga pembentukan karakteristik peserta didik. Nah, pada lingkup sekolah dasar yang ingin menyiapkan tunas-tunas Pancasila, jadi hal itu sejalan ya untuk memperkuat nilai-nilai pendidikan karakter yang 18 nilai tadi. Nah, jadi antara tunas Pancasila, nilai-nilai di dalam penyemaian nilai-nilai Pancasila itu sejalan, selaras dengan 18 nilai-nilai karakter. Ya, baik. Nah, apa itu tunas Pancasila?
Tunas Pancasila itu berarti menyemai nilai-nilai Pancasila pada seorang tunas bangsa. Dalam hal ini di sekolah dasar adalah peserta didik. Nah, Pancasila yang selaras dengan dunia anak sekolah dasar perlu dicarikan terobosan dan jalan keluarnya sebagai kegiatan penyemaian nilai-nilai Pancasila. Ada kegiatan untuk menyemaikan, ya, menebarkan benih-benih kebaikan di dalam Pancasila pada pembentukan karakter peserta didik di sekolah dasar. Nah, caranya melalui keteladanan, pembiasaan, perumpamaan, kisah-kisah atau cerita anak, ya, jenis-jenis permainan, penguatan mental karakter, kedisiplinan hingga pemberian penghargaan atau reward di setiap pencapaian yang dapat oleh peserta didik. Ini yang membedakan. Ya, tadi 18 nilai karakter itu hanya dilakukan secara indirect teaching, tetapi di Tunas Pancasila nilai-nilai Pancasila itu disemaikan secara langsung, ya, dan tak langsung. Jadi ada indirect dan ada direct, pembelajaran langsung dan pembelajaran tak langsung. Ketika dia pembelajaran tak langsung tadi uh, melalui sikap spiritual dan sosial. Kemudian yang direct bagaimana yang langsung dapat diimplementasikan dalam muatan materi pembelajaran ini seperti adanya kisah-kisah atau cerita anak-anak, ya, untuk membentuk menyemaikan nilai-nilai Pancasila di dalam cerita itu, ya. Ada nilai-nilai yang terkandung, ya, nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam penceritaan itu, dalam pengisahan itu. Kemudian di jenis-jenis permainan juga, ya, nanti menyesuaikan. Nah, kalau di pembelajaran bahasa ya salah satunya melalui kisah-kisah atau cerita anak-anak, pembacaan puisi, ya, kelas drama, seperti itu. Ya. Oke, bagaimana nilai-nilai abstrak Pancasila, ya, mampu diterjemahkan secara konkret dalam bentuk yang mudah dipahami oleh anak didik, dalam hal ini peserta didik di sekolah dasar, bahwa itulah Pancasila, ya. Jadi ada aksi nyata nilai-nilai Pancasila itu diaplikasikan di dalam pembelajaran. Nah, pendidikan dasar memberikan kesan dan menanamkan kedekatan yang kuat atas Pancasila hingga sepanjang hayatnya. Kemudian mereka akan membuktikan dalam lingkup yang lebih tinggi dan luas bahwa Pancasila tidak hanya dibutuhkan dalam lingkup negara, tetapi memandu mereka dalam membangun sifat manusia yang unggul. Disinilah pendidikan literasi humanis dapat kita implementasikan tadi, bahwa pendidikan literasi humanis, ya, kegiatan membaca, menyimak, membaca, nah, dan menuangkan ide dan gagasan ke dalam bentuk tulisan. Setelah kegiatan misalnya menyimak cerita tadi, ya. Nah, pada skala yang lokal hingga global, ya. Jadi ini tidak hanya di luar lingkup negara, tetapi juga mampu memandu tunas bangsa ini untuk memanggul sifat manusia Indonesia yang unggul ketika mereka berkomunikasi secara global, ya. Nah, Tunas Pancasila merupakan dasar pembentukan penguatan profil pelajar Pancasila yang diberikan pada anak di sekolah dasar. Nah, ini simbolnya, ya. Nah, pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat, cinta belajar seumur hidup, ya, yang tentunya memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kemudian bagaimana nilai-nilai Pancasila itu menjadi manifestasi dalam profil pelajar Pancasila, yaitu dengan tumbuhnya tunas-tunas Pancasila di sekolah dasar, diawali dengan penyemaian benih-benih Pancasila di sekolah dasar melalui kegiatan pembelajaran secara langsung dan tak langsung. Ya, nah, profil Pancasila ini, pelajar Pancasila itu mempunyai profil ideal yang karakter pelajar di Indonesia. Nah, ini diwujudkan melalui 6 elemen kunci. Ya.
Nah, ini 3 indikator kunci profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru tentu sudah tahu ya. Yang pertama, dia mempunyai ciri khas cinta belajar seumur hidup, belajar sepanjang hayat. Memiliki kompetensi global ya tadi ya dia kalau dari segi bahasa dia mampu berkomunikasi dengan baik secara efektif, empatik dan santun di tingkat global ya. Kemudian berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila hingga terbentuklah wujud dari profil pelajar Pancasila. Nah, ketiga kunci profil pelajar Pancasila tersebut kemudian dijabarkan menjadi 6 dimensi kunci ya itu uh, sebagai berikut. Nah, ada dimensi satu. Nah, nanti bagaimana pendidikan literasi humanis itu diimplementasikan untuk membentuk dimensi satu ini, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian bagaimana pendidikan literasi humanis itu mampu membentuk tunas Pancasila pada dimensi yang kedua, yaitu pelajar Indonesia yang mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Bagaimana caranya? Jadi ada muatan-muatan pendidikan literasi humanis di dalam materi pembelajaran bahasa, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa Dayak Ngaju ya. Dimensi yang ketiga bernalar kritis, bagaimana juga melalui muatan pendidikan literasi humanis dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan Dayak Ngaju di sekolah dasar itu mampu membentuk pelajar Indonesia sebagai pelajar yang mampu secara objektif memproses informasi dengan baik ya secara kritis. Dia juga membentuk pelajar Indonesia yang kreatif ya melalui pendidikan literasi humanis tadi salah satunya kalau dari segi bahasa menggunakan pendidikan literasi humanis ya. Nah, bagaimana membentuk pelajar Indonesia yang sebagai insan yang kolaboratif ya. Kemudian yang berkebinekaan global ya. Jadi dia mempunyai mempertahankan kearifan lokal, warisan budaya luhur bangsa Indonesia. Ya, tapi dia juga mampu berinteraksi secara global dengan bangsa-bangsa lain tanpa meninggalkan identitas keindonesiaannya. Ada nilai-nilai Pancasila dalam dirinya yang membuat dia unggul dan mampu sejajar dengan insan-insan di dunia ya. Identitasnya sebagai pelajar Indonesia. Nah, ini bagaimana implementasi pendidikan literasi humanis dalam pembelajaran di sekolah dasar ya. Bagaimana pembentukan tunas Pancasila itu ya. Berarti ini kita sudah masuk pada bagian pelatihan ya, bagaimana mengimplementasikannya. Baik, silahkan kita jeda lagi ya, kita istirahat dulu. Nanti kita bertemu 10 menit, kita beri waktu untuk istirahat. Setelah itu kita akan membahas bersama di dalam workshop ini bagaimana implementasi kelasnya, pendidikan literasi humanis dalam pembelajaran bahasa di sekolah dasar ya, guna membentuk tunas Pancasila. Baik, sampai bertemu. Silahkan istirahat dulu ya.